HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Om Yang Widi, ku baca sloka sucimu, Patrampus pampalam toyam, dibalut keikhlasan seperti yang engkau ayukan. Om Yang Widi, ku iringi wajanganmu, bahwa karma layaknya sebagai persembahan seperti yang engkau serukan. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Beberapa menit ke depan waktu luang Anda akan kami warnai dengan tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita. Bersama saya Widi Puspitarani dari Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta. Kita awali tos kali ini dengan Hots HiTV on the Spot, dilanjutkan dengan berbagai tayang menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi. Hai teman-teman Sindu. Kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma dalam program Tutur Sebelum Tidur. Kali ini kita akan membawakan cerita Keledai Cerdik dari buku 99 Satwa Hinduni. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Ada 2 ekor hewan, keledai dan juga serigala. Jadi suatu hari saat keledai lagi mencari makanan, tiba-tiba dari belakang ada serigala yang menyergap si keledai. Tapi keledai ini pintar sekali. Keledai bilang gini ke serigala, "Serigala, sebelum kau memakanku, tolong dong cabut dulu duri yang ada di kakiku. Karena duri yang ada di kakiku ini bisa melukai tenggorokanmu, serigala." Serigala yang bodoh percaya aja dong, ya kan? Lalu dia langsung tuh, mulutnya serigala melepaskan cengkramannya dari badan si keledai dan dia langsung berpindah ke kaki keledai. Tanpa disadari oleh si serigala, tiba-tiba keledai langsung saja menendang mulut serigala dan apa yang terjadi? Tahu nggak? Kena pukul dan serigala kesakitan. Dan akhirnya keledai berhasil kabur nggak ya? Berhasil. Keledai selamat nggak ya? Selamat. Yang kesakitan siapa? Serigala. Terus serigala merasa, aduh, masa aku berhasil ditipu daya oleh keledai bodoh itu? Sekarang aku tidak bisa makan siang dengan lezat dan mulutku sangat sakit sekarang. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang pintar dan cerdik. Jadi begitu pesan moralnya. Gitu. Cara jadi pintar gimana coba? Belajar yang rajin. Sekolah yang rajin. Kalau kita sudah pintar dan cerdik, kita pasti akan terbebas dari banyak mara bahaya. Oke, teman-teman Swindu, itu dia cerita Keledai Cerdik dari buku 99 Satwa Hinduni. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Kami mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Hai teman-teman Hindu Dharma.
Dharma bersama 6 orang tim Wartam, kami sedang berada di Gedung Dharma Sewanam, Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta. Dalam program kedua, Wartam 11, Kreativitas Berintegritas, Wartam Goto Kampus, Klinik Jurnalistik Hindu. Ada 30-an peserta di antara kami yang sangat antusias bagaimana menjadi jurnalis Hindu sejati. Ada Rektor Wartam, ada redaktur Tatwa Wartam yang akan menjadi tutor bagaimana kiat hidup dari artikel setelah menerima teknik-teknik menulis 5W1H. Bagaimana mereka mengikuti klinik jurnalistik ini? Mari kita ikuti dalam jelajah tanpa kata, menganyam mozaik budaya. Wartam era seperti ekada saksara, membasuh remangnya makna. Sudah 11 tahun Wartam, saatnya melintas batas. Kini 11 tahun Wartam, kreativitas identitas. Kini 11 tahun Wartam, identitas berkualitas. Kembang kertas di atas kualang, sebiji lepas di atas kanvas. 11 tahun Wartam, saatnya melintas batas. Ikan kipas temannya tiram, hidup serasi sungai Kapuas. Sudah solas tiban Wartam, literasi berintegritas. Daun beluntas berwarna hitam, ambil seuntas jadi kanvas. Sudah 11 tahun Wartam, kreativitas berintegritas. Sudah 11 tahun Wartam, mata panah Wartam era. Seperti ekada saksara, membasuh remangnya makna. Sudah 11 tahun Wartam, saatnya melintas batas. Kini 11 tahun Wartam, kreativitas. Yang saya hormati saya banggakan di jajaran direksi Majalah Wartam yang sangat luar biasa kontribusinya terhadap keberlangsungan literasi Hindu, dan ini sudah tercatat dalam sejarah dari tahun ke tahun, mungkin sudah puluhan tahun, hampir 11 tahun ya, sudah setahun lebih, satu dekade berkontribusi untuk umat Hindu dan tidak mengurangi makna. Dan saya sangat merasa terhormat diberikan kesempatan bisa berbagi informasi. Mandirian itu dilihat dari kebiasaan kita. Jangan dibiasakan dengan hidup dan manja. Itu akan berpengaruh kepada karakter kita ke depannya. Nanti ke depannya kalau jadi orang yang otak tenteng. Mau jadi pekerjaan, menghubungi si A, kita jadi orang kali. Ku bernyanyi sloka-sloka suci untuk yang widi. Ku menang. Kami, mahasiswa staf dari Nusantara Jakarta, Angkatan 11, Klinik Jurnalistik mengucapkan selamat 11 tahun Wartam. Kreativitas berintegritas. Ku bernyanyi sloka-sloka suci untuk yang widi. Ku menari mudra-mudra suci Brahmani. Ku bernyanyi sloka-sloka suci untuk yang widi. Dan saya baru sekali ini mengikuti begitu antusias dari mahasiswa Dharma Nusantara, yang semoga apa yang mereka peroleh pada hari ini akan terus menjadi
menghasilkan jurnalis-jurnalis yang Hindu yang hebat-hebat. Kesan saya sangat menarik dan sangat berguna bagi kami, khususnya kami juga sebagai mahasiswa juga yang sangat ingin memperdalam mengenai kajian isu sosial dan budaya, keagamaan juga tentunya. Jadi sangat benar-benar termotivasi. Om Swastiastu, baik, terima kasih kepada Wartam yang sudah mau berbagi ilmu pengetahuan yang sangat amat penting. Kenapa seperti itu? Karena di era sekarang itu penting sekali sebuah komunikasi dimiliki setiap individu. Karena komunikasi adalah basic dari semua profesi. Terima kasih Wartam, selalu jaya. Luar biasa, di mana kegiatan ini, di mana kami sangat membutuhkan ruang-ruang kecil untuk berdiskusi tentang ilmu komunikasi, di mana dengan adanya kegiatan ini kami dapat mengetahui teori dan juga praktek berkomunikasi yang baik dan benar. Anak-anak milenial dan Gen Z seperti sekarang menjadikan ilmu komunikasi sebagai senjata utama untuk membuka cakrawala dan menambah wawasan. Sekali lagi, terima kasih Wartam. Terima kasih Matur Suksuma Dahat kepada pengelola Pura Aditya Jaya Rawamangun Jakarta, Sivitas Akademi Kasta Dharma Nusantara, Bapak Dr. Idemadi Pidade, dan Panitia Dharma Santi Nyepi Nasional yang telah mengizinkan Wartam sebagai bacaan utama peserta Dharma Santi di Gor Ahmadiyani, Mabes Abri, Cilangkap, Jakarta. Sekali lagi terima kasih, semoga kita semua menjadi barisan terdepan pemegang obor Hindu Dharma bercahaya. Ku bernyanyi sloka-sloka suci untuk yang widi. Ku menari mudra-mudra suci Brahma. Ku bernyanyi sloka-sloka suci untuk yang widi. Ku menari mudra-mudra suci Brahmani. Kita diizinkan bersila di mana saja, asalkan hati sudah suci laksana, lalu dirikanlah Padma di dalam jiwa, hiasi dengan aksara wijaksana. Kita diizinkan bersila di mana saja, asalkan hati sudah asuci laksana, lalu dirikanlah Padma di dalam jiwa, hiasi dengan aksara wijaksana. Di mana saja kita boleh berdoa, semua tempat adalah Natarpura, singgasana siwa di Candi Raga, itulah Natarpura paling utama. Lalu nyalakan pedupan lingga jiwa, pejamkan mata, bukalah pintu siwa, lantunkan doa-doa kerahayuan. Koordinat kita sekarang sedang di Jeruan Pura Rawamangun, Jakarta, dan posisi kita di antara dua hari suci Galungan dan Kuningan. Apa makna hari suci di tengah dunia efisiensi dan bagaimana terapannya? Mengenai hari suci, sebenarnya setiap hari itu sebenarnya adalah suci. Artinya gimana kita harus menyucikan diri kita setiap hari.
baik pikiran, perasaan kita, tubuh kita ini memang harus kita sucikan. Karena yang suci memang harus didekati dengan laku yang suci. Kemudian mengenai galungan efisien, galungan sebagaimana yang kita kenal memang dimaknai sebagai kemenangan dharma atas adharma ya. Ada dualitas di sana, ada dharma dan adharma. Kita harus memang mengendalikan sifat-sifat ego kita dalam diri kita sendiri, yang hari raya yang sifatnya jor-joran sekarang, kemudian upakara-upakara yang serba mahal sekarang ini, maka kita memang harus ke dalam diri kita sendiri. Maka dalam agama ini juga sudah kita kenal konsep kanistha madhya utama. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada umat, sehingga melakukan upacara, melakukan hari suci keagamaan, baik itu galungan, baik itu kuningan, baik itu tumpak, baik itu siwaratri, pagar besi, semuanya itu adalah yang terpenting bagaimana kita mengelola diri. Galungan dimaknai sebagai kemenangan kemenangan dharma atas adharma. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana juga kita dalam diri ini, yang kita sebut dengan sadripu, yang kita sebut dengan sabta temira, kita bisa kendalikan. Dan setiap hari pasti kita akan digoda, pasti kita akan ada sifat dengki, iri, emosi. Seketika itu pun kita harus kendalikan dengan dharma. Kita ketuk dan harus kita kendalikan semua itu. Karena prinsipnya ketika pikiran kita suci, perkataan kita suci, perbuatan kita suci, maka semua tempat adalah suci. Kata-kata kita, pikiran kita, nanti ada yang rohani di dalam diri kita yang akan mengaliri. Hari suci agama Hindu itu adalah bagaimana kita mengosongkan diri, menolkan diri, sehingga cahaya Sang Yang Siwa, Sang Yang Jagat karena masuk ke Siwa Dwara mengaliri diri kita sendiri. Lalu jalankan kedua telinga jiwa, pejamkan mata, buka pintu siwa, lantunkan doa kerahayuan, ucapkan weda mantra keselamatan saat melintasi jalan tangga dewa, dalam menapaki tangga pintu surga. Konten dari penjor itu kan ada pada bungkah, pada gantung, ada jajan. Ini mengindikasikan bahwa hal-hal yang bisa tumbuh oleh pertanian ini bisa dibawa ke sana. Nah, ini simbol dari kesejahteraan. Ya, kemenangan dharma melawan adharma itu mesti harus dimaknai bahwa kita itu mesti harus tetap berada pada rel kehidupan. Karena kelahiran kita ini adalah dharma. Tetapi kenapa terjadi adharma? Itu karena kebodohan, karena kekurangtahuan kita, karena berbagai kemelekatan yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak berada pada rel dharma itu. Nah, ketika kita melenceng dari rel dharma, itulah disebut dengan adharma. Nah, ini yang dinyatakan sebagai perang, dan kita mesti harus memenangkan bahwa kita harus tetap pada relnya. Itu kira-kira arti secara esensial. Itu menang perang artinya kita kembali ke rel dharma kita. Artinya
artinya kita mesti harus melakoni kehidupan kita sesuai dengan etika moral yang sudah ada, apa yang mesti, apa yang tidak mesti harus kita pahami dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah dharma yang mesti harus kita lalui, dharma yang harus kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Bhagavad Gita disebutkan ada namanya stita prajna. Jadi orang yang telah memenangkan kehidupan ini dari adharma, dari jalan yang melenceng, dari keluar dari rel itu adalah stita prajna. Artinya dia yang betul-betul tenang, dia yang betul-betul bijak, dia yang betul-betul firm pada kehidupan, yang tidak melenceng, tidak melihat ke kanan ke kiri. Itu adalah orang yang telah menangkan. Itu disebut dengan stita prajna. Kalau dia selebrasi kan, masyarakat umum yang mereka pahami apa isi galungan? Ya lawar, ada upacara, kemudian yang suka minum ya tua di sana ada. Tetapi kalau kita kembalikan tadi kepada maknanya, maka isi dari galungan itulah momentum bagaimana kita menyadarkan pikiran kita untuk kembali kepada real dharma kita. Itu sebenarnya isi kalau kita lihat dari maknanya. Dan semoga kita selalu mengarah ke sana. Setiap hari rentang galungan kuningan ini anak-anak akan melakukan praktik budaya, salah satunya ngelawang ini. Jadi ngelawang sebenarnya kalau kita secara harfiah berarti kan pintu, dari pintu ke pintu demikian. Namun secara lebih mendalam dari itu sebenarnya yang dimaksud dengan ngelawang bagaimana sebuah katakanlah benda budaya yang disucikan begitu akan melakukan ritual yatra, ya biasanya di keliling desa kan demikian. Nah, dan terkait kemudian dalam rentang galungan yang dipercaya sebagai momen bahwa turunnya yang kalau Mangkurat, kemudian ada Buddha Dungulan, ada Buddha Galungan. Nah, ini sebagai aspek-aspek daripada Betari Durga yang dalam tanda kutip berenergi kurang baik terhadap semesta, terhadap makrokosmos, mikrokosmos, manusianya sendiri. Nah, tentu ada aspek positif yang harus menyertai dalam arti mampu menyomio, mengembalikan. Nah, praktik budaya inilah kemudian diwujudkan dalam bentuk menyongsong gitu ya. Jadi mengusung, mengarah, kemudian mereka pentas dari satu pintu ke pintu berikutnya dalam sebuah desa begitu, dengan harapan tentu untuk mengembalikan energi negatif ini untuk kembali ke positif. Nah, tentu sebenarnya ada makna-makna yang mendasari, mungkin ada sloka, ada cerita-cerita mitologi yang kuat mendasari, nanti akan kita. Nah, di dalam lontar barong suari itu ketika Betari Durga kemudian melakukan yoga, nah di sana ada beberapa energi yang kemudian muncul. Sebenarnya energi ini kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Yang kemudian yang negatif itulah turun ke dunia, ya, jadi Buddha Dungulan, Buddha Galungan dan Buddha Amangkurat itu diyakini mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, di sanalah Sang Hyang Trimurti kemudian merasa kasihan kepada manusia karena Buddha Kala ini menyebabkan pikiran menjadi kacau, kemudian kehidupan menjadi tidak stabil, sehingga beliau menitis turun. Jadi Dewa Brahma itu menjadi topeng bang yang berwarna merah itu, kemudian Betara Wisnu menjadi telek. Nah,
Kemudian Betara Siwa sendiri turun menjelma menjadi Barong. Beliau kemudian menari-nari, menetralisir tujuannya Buddha kali ini agar menjadi seimbang. Jadi kekuatan antara positif negatif itu seimbang ya. Tidak ada yang mendahului atau yang mengelebihi. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalanan makna di balik nada yang menjadi sajian akhir pertemuan kita kali ini. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani dari Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf jika ada tak berkenan. Sekali lagi kami ingatkan untuk terus mensukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00098 015 00076 695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Record Hindu Indonesia. Sampai jumpa dalam tayangan Hai TV berikutnya. Salam damai, Channel 3. Atas nama Tuhan, oh manahan segalanya dari Tuhan. Oh manahan atas nama Tuhan, oh manahan inilah doa kehidupan. Oh manahan atas nama Tuhan, oh manahan inilah doa kehidupan. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.